Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada siang hari ini ada beberapa keunikan bambu unik yang cukup menarik, di mana bambu unik ini memang cukup terkenal sekali dengan mata ranting yang memutar yang disebut bambu petuk carang sewu. Ya, petuk carang sewu, atau yang sering penyebutan di pakem itu bambu carang sewu. Walaupun carangnya ini tidak ada 1000 ya teman-teman, mata rantingnya ini. Carang ini kan mata ranting nih. Sebetulnya yang enggak ada 1000 teman-teman. Ya, coba ini memang penyebutan sebuah nama pakem. Ya, ini yang yang saya dapatkan seperti ini teman-teman. Ini bambu petuk carang sewu teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah memiliki belum ya, memiliki jenis bambu petuk yang seperti ini ya. Manfaat apa? Kalau manfaat di bambu petuk carang sewu ini sering sekali untuk sarang burung walet ya. Sarang burung walet yang punya usahanya ya, yang punya usaha burung walet. Jadi kalau yang nggak punya sarang usaha burung walet ya difungsikan di wilayah-wilayah, misalkan kita punya usaha kecil-kecilan lah ya, kayak jual kopi, some, bakso, ataupun yang lebih partai besar ya, seperti kayak sembako ya, supplier. Nah, ini jenis bambu petuk carang sewu. Jadi mata rantingnya ini melingkar teman-teman ya, melingkar. Gitu. Itu bisa buat nyantet, bah, betul sekali. Lakaku bener. Untuk ternak sapi yang mana kayak, lobster, wah ini keren nih peternak sapi nih. Kalau peternak sapi bagus pakai bambu cabang Kang Mas. Cabang ya, simbol keharmonisan. Ada dua pokok rasa yang selalu berdampingan ya. Jadi seperti ini. Ini pakai bambu-bambu cabang kayak gini Kang, untuk para peternak, para pengusaha-pengusaha besar ya, partai besar. Jadi untuk para pengusaha partai besar ini, semakin dia punya punya keunikan di wilayah-wilayah tempat tinggal atau di tempat-tempat usaha, ini semakin punya daya tarik tersendiri Kang Mas ya. Jadi bambu petuk carang sewu ini, kalau yang ini di angka 400 Kang Mas, 430 yang seperti ini. Ini yang kecil ya. Kalau yang besar seperti ini nih Kang Mas nih. Ini yang besar. Ini 3 sap, 1 2 3 gitu ya. Ki bener host udah bergelipangan harta. Alhamdulillah, banyaklah Kang Mas masalah untuk rezeki ya. Seberapapun hasil yang saya dapatkan dari rezeki, mau dari nilai nominal harta, dari apa yang kalian lihat, alhamdulillah ya, cukup ya, cukup bagi saya, semuanya baiklah. Gitu aja teman-teman ya. Kalau mau melihat dari sisi nilai nominal ya, atau harta ya, saya nggak punya begitu banyak harta lah ya, tapi alhamdulillah ya cukup lah buat keluarga, buat teman-teman, buat saudara-saudara kita, untuk saling berbagi ya. Mudah-mudahan cukup lah ya, mudah-mudahan cukup untuk kita semua ya, seperti itu. Ini yang carang sewu. Ini untuk peternak sapi ya, untuk para peternak yang punya usaha besar nih, keunikan di wilayahnya, keunikan yang menarik seperti ini Kang Mas, faedah-faedah dari alam, dari jenis bambu cabang dampit ya, cabang 2 ya. Seperti ini Kang nih ya, seperti ini nih. Ini untuk para peternak-peternak pengusaha sapi, kayak ya mungkin perkebunan kelapa sawit gitu ya. Jadi insya Allah ini bisa dimanfaatkan ya di wilayah-wilayah untuk Kang Mas gitu ya. Ini
natural dari alam teman-teman, nggak usah repot-repot kita membenahinya ya. Bah, rambutnya sampean asli ora? ABG asli Kang Mas. Saya suka yang asli-asli Kang Mas. Kalau yang palsu-palsu saya nggak mau, nanti dikira saya pesulap lagi pegang yang palsu. Asli nih Kang Mas tuh. Tuh, asli kalau ditarik ya sakit teman-teman tuh kan ke bawah. Apa hubungannya sama bambu? Apa hubungannya sama bambu? Ya, faedah alam. Hubungannya saya dengan bambu ya sebagai tali rosok, sebagai menyambungkan tali rosok. Gitu. Yang misalkan beda sudut pandang nggak apa-apa teman-teman. Sepil kerisnya, wah kalau keris itu nggak dimahar Kang Mas ya, Kang Mas Riz. Keris itu adalah dimana keris pemberian salah satu nenek Sadiem. Nah ya, jadi nggak saya maharkan. Kalau di desa pring kembar, oh ini namanya pring kembar ya. Oh boleh, nggak apa-apa Kang Mas ya, penyebutan nama pakem berbeda itu nggak masalah ya. Untuk jualan kopi ki bolehlah pakai. Jadi gini teman-teman, sebetulnya kalau masalah daya tarik di keunikan bambu-bambu alam ini punya manfaat ya, mau dari jenis bambu apapun ya. Misalkan dari pati lele emang bagus untuk diterapkan di tempat-tempat usaha. Bambu seperti ini juga bagus. Artinya teman-teman, sesuatu keunikan yang ada dari natural alam tinggal kita mau mengondisikannya ya pada tempat, situasi dan kondisi tempat teman-teman saja. Kalau saya sebagai pembolang, saya kan hanya mencari keunikan proses yang ada di alam. Kebetulan dari jenis-jenis bambu ini bisa saya dapatkan, dan bila mana ini bisa bermanfaat lebih baik lagi ya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, insya Allah saya mendapatkan keberkahannya. Itu saja udah nikmatnya luar biasa. Sederhana ya, seperti itu aja sudah nikmatnya luar biasa ya. Alhamdulillah lah teman-teman ya. Jadi kita nyambung ikatan tali silaturahmi melalui lewat sebatang bambu-bambu unik seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Bah, sampean gada keris kalau monyeng boten bah. Kalau keris saya kurang memahami Kang Mas ya, tosan aji jujur saya kurang memahami ya. Tapi kalau yang saya punya itu dulu yang pernah saya dapatkan itu dulu pernah saya dapat keris Om Yang Jibe, pernah dapat ya di salah satu tempat. Terus saya ada keris satu nggak tahu namanya keris apa gitu ya. Terus dapat juga dulu di tepian sungai juga pernah dapat ya. Semua hasil-hasil bolang seperti itu teman-teman. Ono batu akik pra. Kalau batu akik saya ada paling jenis gali asem ya. Gali asem saya dulu pernah buat ya untuk teman-teman ya. Ini batu akik. Ada ya. Nah teman-teman, batu akik saya kemarin di mana ya? Nah teman-teman, saya simpan di mana tempatnya. Oh ini nih. Kang Mas, paling kalau batu akik yang saya dapat, yang saya buat ini Kang Mas, ini dari gali asem ya. Pati lele itu sebagai senjata Kang Mas untuk mengenai tepat pada titik sasarannya. Ini gali asem yang saya bikin ya Kang Mas nih. Cuma ini aja, ini asli gali asem. Saya buat 3 gali asem ya. Mantra Joyo Rahayu Ugi Kang Masku. Mohon maaf ya teman-teman kalau tappingnya belum kebaca ya. Ya, kalau tapping belum kebaca mohon maaf ya. Tapi saya yakin kok sahabat-sahabat Arianto Petuk di sini orang-orang yang sangat bijaksana dalam menyikapi sesuatu apa yang kalian lihat ya terkait tentang saya ya. Seperti ini nih teman-teman, ini gali asem yang saya buat ya.
Paling gali asam kayak gini cuma 230 Kang Mas. Satu ya. Dek Coah, terima kasih. Dek Ocha. Salam hormat Dek Ocha. Wih, keren nih Dek Ocha. Terima kasih ya Dek Ocha ya sudah memberikan hal bagus, kebaikan yang sudah diberikan. Ini gali asam 200 Kang Mas, tapi ini belum ada bannya. Ini gali asam 230. Sambang Dalan, Singo Kembar. Hadir Kak Singo Kembar Kak? Romo Sambang Dalan di sini Kak. Salam hormat. Saya gak baca tapping Kak Mas. Nih ya. Ini yang saya buat. Tadi saya buat 7 tapi masih tinggal 3 nih. Gali asem dapat di daerah Purbalingga, yang dimana ada salah satu makom Adipati Demang Gamplak. Nah di sana itu ada pohon asem yang umur konon katanya warga itu sudah hampir 300 tahun umur dari gali asem itu. Cukup lama sekali ya, karena masa-masa itu dari turun temurun dari zaman dahulu teman-teman. Nah itu karena cukup tua roboh, akhirnya ada beberapa gali yang bisa saya ambil ya. Kalau warga takut ngambil malah teman-teman, biasanya orang-orang jauh ya. Ada petuk yang panjangnya 20 cm Gus. Bambu petuk saya ini hari ini mau saya kirim nih Kang Mas. Hari ini saya kirim bambu petuk ya ke daerah Sulawesi ini. Saya kirim 3 bambu petuk hari ini ya. Paling sisa tinggal bambu petuk saya yang seperti ini Kang Mas. Kalau misalkan berkenan ya. Kalau yang berkenan, bentar saya tak ambilkan. Kalau berkenan paling bambu petuk yang ada yang di galeri saya yang seperti ini Kang Mas. Jadi apa adanya yang saya dapatkan ya. Ini natural dari alam nih. Jenis bambu petuk saya. Di sini ada jalu puncak. Manfaat petuk itu untuk mempertemukan ya. Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Itu untuk mempertemukan janda pirang kali. Kalau kaku lagi. Ya untuk pertemuan lah ya, pertemuan. Jadi mungkin kalau yang punya jual beli, kalau yang punya pengusaha sarang burung walet juga bisa difungsikan untuk diusaha sarang burung walet gitu ya. Petuk itu kan pertemuan, untuk mempertemukan ya. Pertemuan saya dengan kalian juga berarti. Emon Mas, bambu-bambu petuk seperti ini paling di angka 530 Kang Mas. 530 nih jenisnya seperti ini nih. Ini petuk jalu puncak di atas, petuknya ada di atas nggak di bawah mah. Nah di sini ada jalu puncak nih seperti ini. Di SS saja Kang Mas, di SS kalau memang ada ketertarikan, siapa tahu ini bisa menjadi koleksi seni alam ya yang bisa dimanfaatkan di wilayah-wilayah sahabat-sahabat Arianto Petuk. Mungkin pengusaha ya boleh ditempatkan. Jadi ini natural alam teman-teman ya. Jadi ini natural alam, nggak usah bingung-bingung kita ya. Ini seperti ini Kang Mas, jenis-jenis bambu petuk yang masih ya. Yang lain-lainnya sudah diambil, ada yang harga 3 juta, ada yang 7 juta dan seterusnya. Ada yang 500, ada yang 700, 1 juta seperti itu. Nih. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang tidak memahami ya nggak usah. Ya saya hanya yang mau memahami saja ya Kak Mas. Ini bambu petuk yang saya nih. Ini natural alam tuh. Ini ada mata ranting di sini tuh. Ya. Ya. Yang paling mahal berapa? Yang paling mahal ada. Ya yang paling mahal mau. Yang paling mahal ada tuh di atas tuh. Kalau mau tuh, yang paling mahal di atas tuh. Tuh bambu petuk Pamengkang Jagat 9 sap. Ya, yang paling mahal itu. Sepil Mas yang mahal. Udah beberapa kali yang mahal saya sepil ya. Yang mahal itu bambu yang cukup langka. Ya, ini lagi nih.
Kalau misalkan ada ketertarikan jenis bambu petuk yang saya dapatkan, ya bidin porter di angka 700 Kang Mas, seperti ini. Ada yang 700, ada yang 1 juta gitu ya, ada yang 2 juta, tergantung dari keunikannya teman-teman ya. Sisi keunikannya, kedua juga natural proses alam ini ya. Jadi seperti itu. Nih ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ada yang bilang aneh-aneh isinya TikTok ya. Memang ini barang aneh teman-teman ya, makanya harus jadi yang aneh. Kalah kaku, pinter amat bikinnya, kalah kaku. Mana ada saya mampu bikin seperti ini? Nggak mampu teman-teman, saya nggak bisa, nggak akan mampu saya. Ini proses natural alam. Saya hanya bisa mencari, membolang apa yang ada di alam, sesuatu keunikan, jenis-jenis bambu unik ataupun bambu-bambu bertuah ya. Ini seperti itu. Sing dodolan yo aneh. Iya harus aneh Kang. Kalau nggak aneh terkadang topi saya aja bisa menceng kayak gini nih. Nih kayak gini loh. Biar aneh teman-teman. Kalau nggak aneh nanti nggak kalah kaku. Ya. Arianto Petuk itu aneh teman-teman. Nanti kalau nggak aneh nanti nggak kalah kaku teman-teman. Sepil yang bertuah Kang. Jenis bambu unik ini semua bertuah Kang Mas. Punya tuah, masing-masing punya tuah ya. Punya tuah gitu. Ini juga punya tuah nih. Ini bambu petuk seperti eyang semar tuh. Nih. Ya. Oh. Petuk Sambung Roso. Jadi kalau tertarik di SS saja ya. Ya, tuahnya teman-teman bisa buat misalkan ada maling nih ya, nih kayak gini nih bambu petuk ini. Misalkan ada maling, tahu ada maling di depan, nggak usah dipanggil teman-teman, tinggal lempar aja ini, keluar kena pintu, malingnya lari teman-teman. Malingnya lari teman-teman. Apalagi kalau ini tepat pada mulai titik sasarannya ya. Bisa kalah kaku maling dah, lari ke birit-birit. Ya lagian gimana sih teman-teman. Saya tak ngopi dulu ya, karena alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sudah dengar suara azan. Ntar ya, saya mau pakai ajian cimplung talas dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, ambilin rokok aja Mas. Rokok itu depan. Habis. Masih ya. Habis. Masih ada satu batang. Ya bentar ya teman-teman, ada suara azan. Habis. Itulah kesan rokok kayak aja nih, kesannya ini. Duduk lagi aja. Habis beliin sana. Bentar teman-teman, ada suara adzan ya. La ilaha illallah, alhamdulillah ya Allah, suara-suara penyeru. Amin amin ya robbal alamin. Adzan sudah terdengar teman-teman. Kita copot lagi biar bisa baca komen teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Anjane tu anjane se plagrese divanese, anjane tu divanese. Nah ini tadi jenis-jenis bambu unik yang bertuah. Kalau teman-teman mau punya bambu unik yang sangat istimewa juga ada. Ini jenis bambu petuk gelung tali rogo. Nih,
Jadi bambunya kayak gini teman-teman. Ya, nih tuh masuk lagi ke dalam mata rantinya, yes. Nah, tuh tembus masuk lagi ke dalam, tembus teman-teman. Masuk lagi, ini mata ranting aslinya yang ini nih. Jadi masih hidup. Jadi kurung gelung tali rogo ini namanya, bambu kurung gelung tali rogo. Nah, ini jenis keunikan yang ini saya jadikan tongkat komando. Nah, kan saya lihat beberapa konten-konten terkait di TikTok kayak Kisambung Roso megangnya malah ini teman-teman, serem dia megangnya bukan bambu, pocong. Kisambung Roso, kalau yang sering ikutin live Kisambung Roso itu pegangnya pocong ala kaku. Keren dia malah pegangnya pocong ya. Kalau Bang Paul pegangnya bambu petuk palsu. Keren ya enggak? Kalau Bang Paul pegang bambu petuknya palsu, keren enggak? Ya, mengedukasi dan membeli. Nah, kalau Arianto Petuk pegangnya bambu yang aneh-aneh teman-teman, aneh-aneh. Bambu yang aneh-aneh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Agus. Terus ada lagi, hari ini saya mau mengundang lah sultan-sultan TikTok ya. Karena selama saya live kayaknya saya belum pernah lihat ada gift yang masuk ya. Ini saya bukan minta gift ya, cuma saya ingin mempelajari tentang agar orang bisa masuk ke live saya bagi-bagi gift, artinya ada penghargaan, kasih sayang yang terbentuk karena adanya keunikan alam sehingga mereka mau ngasih gift. Daripada PK-PK kan udah pasti nanti spender, saya sebut nama-nama spender ya di sini. Nah, alhamdulillah hantu raya. Salam hormat, walaupun satu bagus teman-teman, ada sesuatu kebaikan ya. Saya coba mau mengerti tentang gimana caranya agar gift ini bisa masuk. Saya bukan minta-minta gift, tapi ingin mengerti seperti apa sih sebetulnya gelombang ketika saya live ada gift yang masuk ya. Saya kan enggak, ayo teman-teman terbangkan gift kan enggak ya. Cuma saya ingin memperhatikan wilayah ini. Saya mau belajar teman-teman ya. Para sultan-sultan yang suka memberikan sesuatu kebaikan melalui gift dan gift ini bisa disalurkan untuk saling berbagi ya. Karena saya melihat konten-konten kreator ini keren-keren. Pokoknya keren-keren lah, kayak Rian Arifin ini sosok yang dimana seorang miliarder teman-teman, miliarder dalam bermain TikTok beliau. Ya, banyak gift yang diterima tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, dia salurkan lagi ke berbagai wilayah-wilayah sampai masuk ke wilayah Batam, Sulawesi, Tangerang, Jawa, bahkan ke Madura, bahkan ke Bali dan berbagai macam titik dia sambangi. Tapi yang saya lihat dia itu berbagi, wah ini keren teman-teman ya, dimana saya ingin coba mempelajari wilayah-wilayah itu melalui edukasi sebatas bambu unik. Ada beberapa gift yang bisa saya dapatkan, ini bisa kita bagikan bersama ya. Jadi kalau aku jarang loh teman-teman saya live ini ada gift masuk ya, gift. Kalau aku bener serius, memang saya padanya sih teman-teman ya. Jadi saya coba akan mengambil sesuatu hal-hal yang cukup menarik ya. Bismillahirrohmanirrohim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah berbagi ya. Ya, mogo yang mau turun dulu melakukan sholat duhur ya, mudah-mudahan lebih bagus ya. Karena dengan melaksanakan sholat duhur lebih tepat waktu ya, insya Allah lebih bagus ya. Kalau saya sholat ya nanti teman-teman, nanti insya Allah saya tetap melakukan sholat, kegiatan sholat saya ya. Itu teman-teman ya. Mogo Kang Mas, kalau yang mau sholat dulu saya persilakan sholat dulu, karena memang adzan sudah berkumandang, artinya waktu datangnya sholat duhur, seperti itu ya. Jadi gitu. Astagfirullahaladzim, menunda sholat. Kang Mas silakan yang tapping seperti ini ya, saya akan lebih paham, saya sangat paham. Jadi sangat paham ya. Jadi sangat paham. Apapun yang kalian sampaikan, apapun yang kalian berikan, saya memahami kok ya. Jadi saya paham betul ketika dengar suara adzan itu datang waktunya sholat duhur. Kalau waktu datang sholat asar, waktu datang sholat asar ya. Jadi silakan kalau yang memang berkenan untuk melakukan sholat duhur lebih dahulu ya, barokallah, mudah-mudahan lebih baik lagi daripada saya ya. Jadi seperti itu ya, kewajiban itu kewajiban teman-teman, nggak usah diperintah-perintah, itu kewajiban kita ya, sebagai bukti untuk menghambakan diri kita kepada Allah dengan cara kita bersolat ya. Jadi seperti itu ya. Itu waktu datangnya sholat ya, bukan menunda-nunda sholat, waktu datangnya sholat. Silakan, jangan berdebat tentang masalah bab tentang keagamaan ya. Yang punya pemahamannya lebih setingkat daripada saya, insya Allah kalian orang-orang yang luar biasa. Bila mana pemahamannya hanya sebatas dasar-dasar saja, insya Allah kalian juga orang bijaksana. Jadi seperti itu ya, saya menyikapinya seperti itu teman-teman ya. Tidak usah kita berdebat tentang masalah hal agama ya. Jadi seperti itu ya. Silahkan yang mau turun gitu, nggak apa-apa kok ya. Lebih baik lagi kalian turun dulu ya. Saya hanya sebatas mau mengedukasi seperti ini ya. Semuanya baik lah, insya Allah semuanya baik ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Bila mana ada sesuatu kekurangan ya saya mohon maaf ya teman-teman. Di sini saya hanya sebatas pembolang saja ya, pembolang, bukan seorang ustadz ya. Jadi seperti itu. Kalakaku. Masya Allah, manusia musyrik dengan bambu. Kalakaku. Naon eta Kang Den Bagus Jayakusuma, kumaha ye kabarna Kang? Ih, lila manehna terdatang ya. Alhamdulillah. Ieu babu kurung Kang. Ngaranna teh ieu babu kurung tali rogo. Keur kamari ieu menang kamari. Aya 2 sih menang kamari Kang. Ieu. Menang 2 ya kamari ya. Contohna ya. Nu ieu hiji kamari Kang Jayakarta nya ieu ya. Nah hiji de ieu tuh. Nah, nu kamari pasanganna ieu ya Kang. Nah, pasangan awi nu kamari didapatkan ieu ya. Jadi bambu petuk ranting sajajar ya. Nah, di dia ya ngaranna petuk sambung rosok. Nah, pan di dia rantingna harap-harapan, tapi aya alis nu naik ka luhur ya Kang ya. Alisna naik ka luhur. Nah, ngaranna ya petuk sambung rosok. Nah, di dia lamun ditingali kos kieu nya, kos petuk Mang, kos petuk. Ngaranna ge petuk sambung rosok. Nah, lamun ditingali kos kieu ya, rantingna sajajar. Ya, sajajar satrio. 1, 2, 3 tah. Rantingna sajajar 3. Jadi petuk sambung rosok satrio minyak. Halusnya. Nah, di dia aya bulu perinduan nah hiji tah. Aya bulu perinduna. Awina ge kuat ieu, haura kuat ieu Kang. Halus nah, energina halus ya. Nih.
Nah di dia ya buntut ya Kang. Aslinya ya mah buntut ya, aslinya mah buntut. Cuma ya kos kayak pecah gitu ya. Tapi ya aslinya buntut. Berat ya Kang. Petuk sambung rasa eta keur nyambungkeun rasa. Rasa jeung batur, rasa jeung abdi gitu. Lamun mahar mah kos kieu ge paling dina harga 700 Kang, 730 geus meunang ieu ya. Awet ieu Kang, lamun jajan kos ieu awet. Awet ya. Maksudna awet teu bisa didahar. Hampuran ya. Hampuran ieu. Besing abdi ngomongna salah ieu. Hampura. Bener 730.000. Hampura ya. Mesti lamun ngomong Sundana badeol. Kasihatnya keur nyambungkeun rasanya Kang, keur nyambungkeun rasa gitu. Maksudna rapsa abdi jeung rapsa akang gitu, nyambungkeun rasa. Misalkan aya tina batur sok ngeyelan gitu nya. Sambungkeun rasa we, rasa nu alus, ulah rasa nu goreng. Nu goreng mah buang bae jauh-jauh gitu. Copot bae nu alus-alus, asupkeun dina hate nu alus gitu. Jadi seperti itu Kang ya. Ora ulah sok ngaku sok bener gitulah. Ngaku sok kuat, ngaku sok pinter, lain-lain gitu. Jadi sok nyambungkeun rasa we. Rasa nu alus-alus, nu goreng mah pijeun we tina kali serayu. Maksudnya gitu. Alhamdulillah Kang Mas Bro, hatur nuhun ya Kang Mas Bro. Kang Mas Bro eta urang resep ieu. Lamun aya tuturan omongan kos gitu, resep abdi sapakat pona. Ieu teh ciptaan Allah nu aya manfaatna gitu. Ya. Bahasa Indonesia Bang, gak paham Sunda. Urang ge bener teu ngomong Sundana, urang ge teu nyaho. Ieu keur belajar Kang. Besing salah hari ngomong Sundana, arti teh hampura nya, hampura ieu. Nyong kan asline wong Cilacap asline. Asline ge wong Cilacap lagi belajar ngomong Sunda kayak gue Kang. Asline nyong asline ge wong Cilacap. Nyong ngomong ge asline ngapak Kang. Asline ge ngapak ya. Nyong kan ngomong asline ngapak. Cuma nyong ge lagi belajar ngomong bahasa Sunda. Men ora kalakaku. Jadi agar nyong ngomong Sundane salah ya hampun harareang. Aja pada reang. Ya Allah. Cilacape gumilir nyong Kang. Nyong asli wong Cilacap, Cilacape gumilir. Kayak gue ya. Dulur-dulur wong ngapak kabehane seluruh Nusantara sing nang perantauan wong-wong ngapak. Salam ngapak, semakin orang ngapak rasane ora kepenak ya. Jadi yang ngerti mek-mek, di mek-mek ki meletek dewek. Ya. Abdi di Jalan Bisma, weh HRS. HRS wih HRS ya wong perak ya. Nyong jalan lengkap Kang, salam ya HRS. HRS ke siapa ge HRS? HRS kalau nggak salah ini saya kenal. Ada salah satu teman saya di Jalan Bisma namanya ini nih. Orangnya cukup fenomenal, beliau sangat terkenal, itu namanya Samidi ya. Samidi Curanmor, Samidi itu teman saya. Ya, cuma saya belum pernah kolaborasi dengan Kang Mas Samidi Oel. Saya sering memanggilnya Kang Samidi. Dia orang papan atas di daerah Cilacap ya. Orang terkenal, entertain dia ya. Ngomongnya terkadang ya sama seperti saya, cuma saya enggak seperti beliau. Saya sukanya di bambu. Jadi keunikan saya bambu ya. Gunanya apa itu bambu, jelasin dong. Jadi bambu ini adalah salah satu bambu unik atau seni keunikan dari pusaka alam. Ini pusaka alam, bambu unik bertuah, punya tuah Kang Mas. Jadi bambu unik yang punya tuah. Kenapa ada tuah?
Karena bambu ini normalnya bambu yang tumbuh berbeda dari jenis normalnya bambu. Contoh, bambunya ini kan bengkok seperti ini. Bengkok, bengkoknya ini namanya bambu sabdo. Mata rantingnya ada dua. Tuh, mata rantingnya kan harusnya satu Kang Mas, ini ada dua kanan kiri ya. Nah, ada dua, ini namanya bambu petuk sambung roso karena ada alis yang naik ke atas nih, saya jelasin ya. Di sini. Nah, di sini menjadi dua alis, ini satu. Di sini ada bulu pindunya. Nah, bambu biasanya buntet seperti ini. Ini buntet teman-teman. Ini cuma mau pecah ya. Sesungguhnya bambu ini buntet tidak berlubang. Ya, seperti ini bambunya buntet. Nah, seperti itu Kang Mas. Nah, kalau untuk manfaat dan faedah, sesuatu keunikan yang punya keunikan natural dari alam itu manfaatnya banyak. Bambu buntet ini simbol kejantanan. Buntet itu rapat ya, tidak ada berlubang. Kan bambu yang ini ada di atas teman-teman. Jadi nyari bambu buntet yang asli itu yang tumbuh di atas. Sini sini bu. Nah, jadi seperti ini. Ini kan lubang ya. Nah, atasnya itu sesungguhnya juga lubang. Nah, ini buntet, ini suatu keunikan. Keunikan yang sangat susah atau jarang untuk orang bisa mendapatkannya. Kalau memang tidak ada para penghobi atau pencinta bambu-bambu unik, mencari keunikan di alam ya. Jadi seperti itu. Kalau bambu kan lubang, potong kan lubang. Nah, ini buntet. Nah, ini buntet teman-teman. Jadi kalau nyari bambu buntet yang asli itu yang ada di atas, yang ruasnya buntet. Nah, seperti itu. Ya, nah ini saya jelaskan aja, masih ada yang bilang bohong kau kan kalah kaku. Dia tidak paham, tapi dia malah sudah bilang bohong kan kalah kaku. Kalah. Terkadang saya sendiri menjadi kerepotan teman-teman, kerepotan ketika saya sampaikan sesuatu apa yang saya dapatkan secara proses alam, ya apa adanya, tidak dibuat-buat. Ini natural dari alam, terus beda sudut pandang. Ya sebetulnya nggak ada masalah teman-teman, tapi terkadang saya harus ketawa. Terkadang kalah kaku ya. Aduh, kalah kaku Pak, kalah kaku. Ini ada lagi nih bambu ini nih, nanti bilang dilem lagi kalah kaku. Ini namanya bambu dampit atau bambu cabang ya. Ya, kondisikan gigimu weh. Nih. Apa adanya teman-teman. Ini ya, kondisikan gigimu emang kenapa apalagi, aduh kalah kaku. Ireng untukmu ya gak apa-apa teman-teman, ya memang apa adanya seperti ini ya memang adanya seperti ini. Ya emang kenapa. Apalagi rambut saya kalah kaku. Apa adanya nih. Ini hitam karena saya merokok ada nikotin yang tersimpan ya. Orang gila iya gak apa-apa teman-teman. Semakin nih jujur ya teman-teman, semakin kalian tapping, semakin saya tanggapi, kalian pasti bahagia, ya kan? ya makanya di sini saya memberikan kebahagiaan buat teman-teman ya. Saya yakin teman-teman itu orang baik, bukan benci dengan saya. Kalian tapping apapun teman-teman ya, kalian orang baik gitu ya, orang baik teman-teman. Maka saya melihat kalian itu orang-orang yang luar biasa. Gitu teman-teman, saya gak benci. Kalian mau ngomong apapun, insya Allah lah di sini saya coba memberikan sesuatu hal yang baik ya, bahagia apa adanya gitu. Kalau mau mengenal sosok Arianto Petuk lebih dalam, lebih dekat, boleh datang ke sini ya. Kalau mau yang ruqyah, saya ruqyah, boleh nanti ke sini ruqyahan. Kalau yang pengen mengetahui, Kang, saya mau ngambil ya, saya mau nyari benda-benda pusaka, menarik benda-benda pusaka dengan keilmuan, bukan benda ditaruh terus diambil lagi, secara keilmuan, secara proses ilmu yang nyata gitu ya, boleh datang ke saya. Boleh, mau di mana? Ayo.
Ya, pembuktian nggak apa-apa teman-teman. Ya, pembuktian. Kalau misalkan mau melihat sesuatu hal yang gaib, boleh. Nggak apa-apa, ya. Boleh. Kalau misalkan mau bolang dengan saya secara proses dari alam, boleh. Ya, boleh teman-teman. Kalau kalian yang memang mau diruqyah, ya boleh, nanti saya ruqyah. Ya, datang ke tempat saya, ruqyahan, menetralisir energi-energi negatif, boleh. Kang, di mana tuh? Saya di Gumilir, di Cilacap. Kalau yang punya penyakit stroke, ya datang ke saya, nanti saya terapi. Boleh, gratis teman-teman. Ya, gratis. Ya, benar. Ya. Kalau kalian ingin merasakan sesuatu hal yang gaib secara nyata, boleh ya. Nggak perlu lama-lama, cukup 1 menit ya. Saya sampaikan langsung dipraktekkan nyata. Yang sederhana saja tapi ya. Jadi seperti itu. Kalau pengen tahu lebih dekat, boleh kok. Ya, boleh dengan apa adanya teman-teman. Kalau ingin pembuktian, Kang Arianto Petuk bisa nggak membuktikan proses penarikan benda pusaka secara proses natural ya. Natural, bukan dibuat-buat, bukan entertain. Ini bukan entertain. Kalau entertain oke lah teman-teman, kalau entertain. Kalau kan ada beberapa kemarin konten-konten kreator yang mengatakan, Kang saya mau menarik benda-benda pusaka. Itu kan ada yang entertain. Ya nggak apa-apa teman-teman, mau entertain mau apa. Yang penting kan mereka menghibur. Tujuannya kan mereka menghibur, memberikan suatu hiburan dengan cara entertain. Ya nggak apa-apa teman-teman, kalian lihat televisi aja itu kan entertain. Entertain itu sesuatu karangan dari sutradara yang sudah dibuat dan diproses menjadi bentuk film. Itu namanya entertain. Nah, kalau ingin mencari secara natural dari alam, ya boleh dengan saya, yuk natural. Kang nyari bambu apa saja boleh. Mau bulu perindu, junjung derajat atau apa boleh. Ya, bukan entertain ya. Kalau saya mau entertain gampang teman-teman, nih entertain saya nih. Kalau yang bisa nebak, ya ini entertain. Sekarang saya mau pakai entertain biar rame. Aduh. Ini apa yang dipegang? Spesial Kang, nggak usah mahal-mahal Kang. Bagi tepuk yang bisa menebak akan saya kasih hadiah. Hadiahnya ini nih. Yang bisa nebak hadiahnya ini nih, ya. Ini ya entertain, kan saya udah bilang ini entertain ya. Siap? Siap, lihat siapa yang saya pegang ya. Siap ya. Nanti hadiahnya ini nih ya. Kalau kalian bisa nebak ya. Bentar. Siap. Ini kosong ya. Lihat ya. Apa nanti yang saya tangkap nih. Nanti hadiahnya bambu petok sambung rasa nih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada. Nanti hadiahnya ini ya. Belum ada ini. Belum. Set. Belum ada. Set. Belum ada ya. Belum. Nanti hadiahnya ini teman-teman ya. Nanti hadiahnya ini nih. Saya kasih hadiahnya ini. Ya. Hadiahnya ini ya. Nanti hadiahnya ini. Siap. 1 2, saya mau pakai entertain saya nih biar rame teman-teman. Set. Apa ini yang saya pegang? Belum. Belum ya. Belum, sabar dulu. Karena saya mau menarik sesuatu yang belum kalian lihat ya. Jadi kalau yang hadiahnya ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 hadiahnya ini. 1 hadiahnya ini nanti ya. 1 2 3. Cimplung tales mlebune nyemplung matune teles set. Saya kayak gini nih. Apa yo? Sekarang sudah nih. Saya sudah nangkep. Kalau yang betul jawabnya ini. Saya kasih waktu 3 menit. Siapa yang jawab yang betul saya kasih hadiah. Hadiahnya ini. Bambu petuk sambung rasa bentuk eyang semar. 3 menit
ada yang betul langsung saya kasih. Ayo, ada yang betul langsung saya kasih. 1, 2, ayo, kalau ini kasih hadiahnya ini ya. Nih. Oke. 1, 2, 3 menit ya. Apa yang saya pegang ini ya, ini saya bermain entertain ya. Yo, 1 hadiahnya ini nanti. Kalau nggak ada yang bisa jawab ya sudah ya teman-teman ya. Kalau sudah ada yang betul jawab langsung saya lock ya. Kurang 1 menit, 1 menit lagi teman-teman, 1 menit lagi ya. Oke, belum ada yang betul. Kalau betul saya kasih teman-teman. Sama ininya lah, boleh lah. Iya. Hampir ada yang betul kok kalau aku. Belum ada yang betul. Saya hitung 10 dari sekarang. Kalau nggak ada saya buka, berarti nggak ada yang betul. Ini gagal didapatkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sudah nggak ada yang betul. Nggak ada yang betul. Waktu habis. Kita buka. 1, 2, 3 kita buka. Nggak ada yang betul ya. Sudah habis loh waktunya loh. Jangan tebak loh. Ini dia. Ini dia apa yang saya buka teman-teman. Ada yang tahu? Ini yang saya pegang. Ini 2, ini 3. Ini 3. Ya, nggak ada yang betul ya. Ini apa sih ya? Kemarin saya waktu bolang di pantai itu bertemu salah satu nelayan ya, bertemu satu nelayan. Ini saya dapat dikasih ini teman-teman ya. Dikasih ini apa namanya, aduh lupa saya. Ikan. Oh ya, ikan saji bawang putih kalau aku. Ikan saji teman-teman, ini ya. Nah, ikan saji kemarin saya dapat dikasih ya, bukan saya dikasih sama salah satu nelayan ya. Nah, ini. Tuh. Ikan sejenis mustika batu, bukan ikan bentuk apa, ikan saji lah kayak gitu ya. Ini asli nih, ikan piring siapa itu ikan piring? Ikan saji Kang Mas, ikan saji ya. Beliau bilangnya ikan saji nih beliau. Ini 1 Kang, boleh. Ini mau saya buat cincin sebetulnya. Mau saya buat cincin tapi belum sempat. Kalau ini mau tak buat leontin kayak gini. Saya mau kasih buat cincin kayak gini. Ini dari salah satu nelayan yang ada di pantai Jetis kemarin ya. Rencana nanti saya mau bolang lagi ke sana hari ini. Ya, jadi seperti ini. Oke. Filosofinya buat apa Mas? Kalau bambu taji ini sering difungsikan katanya sih untuk tolak balak. Terus untuk ketanggihan. Jetis Ketawang, ya, betul Kang, iya, Jetis Ketawang, betul Kang Mas.
Ya kene mbok di Palangan apa? Ketawang itu Tarjo nggonku Jetis sana. Oh, bukan Kang, bukan Jetis Ketawang, sini Cilacap. Jetis Pantai Cilacap. Jetis Tarjo tuh kayaknya. Kalau Jetis Kutoarjo itu ya tempat istri saya, Kutoarjo, istri saya asli orang Kutoarjo sana, ya. Asli Kutoarjo Purworejo istri saya. Kemarin kan saya Jetis Menganti iya. Jetis Menganti kalau kaku bener. Ya, betul Kang. Pantai Jetis Menganti ini saya dapat dari sana nih. Tapi bukan dapat ya, maksudnya ada nelayan kayak gitu, nelayan ini. Nih, cuma ya oleh-oleh lah. Tukeran sama bambu. Jadi saya bolang, dia tertarik sama bambu saya. Suruh ya kan dia kan bawa aja nggak apa-apa. Buat apa Kang? Saya kan dapat bulu perindu loh, bulu perindu yang kemarin dapat 3 gitu. Aduh. Ya, dapat bulu perindu. Jenis seperti ini gitu loh. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol di tepian pantai kan. Itu bambu-bambu itu buat apa? Oh, bambu sungut. Orangnya sana bilangnya bambu sungut kalau kayak gini Kang. Bilangnya bambu sungut. Bambu sungut itu bambu yang tumbuh di dalam bambu kayak gini lah. Saya bilang ini bambunya bambu bulu perindu. Buat apa sih Kang bulu perindu? Kalau bulu perindu sih biasanya diterapkan oleh yang kalau di tempat saya Cilacap sana itu buat mancing Kang, mancing, nyari ikan di laut gitu. Oh, cara makainya Kang ya dibawa waktu nelayan bolang nyari ikan gitu ya, ini dibawa simpan, kalau enggak simpan di kapal gitu Kang, kapal. Oh iya, aku pengen loh Kang, tapi nyong ora ada duit ya. Ketika gelem ora tak naiki kayak gue, saya padahal ini sudah saya kasihkan udah Kang buat kalian aja gitu. Aslinya saya kasihkan buat dia gitu ya, bambu yang saya dapatkan, tapi dia nggak mau, akhirnya dia ngasih ini ya Kang, gorika ya. Jadi saya ngasih bambu bulu perindu, dia ngasih ini. Oh, bagus kok ini ya. Ini rencana nanti mau saya buat kalung, kalau ini saya buat cincin kayak gini lah ya. Nanti kalau di tukang cincin kan pasti lebih paham ya. Gali kelor ada nggak Kang? Ada Kang, gali kelor. Gali kelornya saya masih nih. Ntar saya simpen dulu ini ya. Ini gali kelor saya nih Kang Mas. Ini gali kelor Kang Mas nih. Nih. Ya. Gali kelor. Ini juga gali kelor. Nih. Gali kelor saya masih banyak ya, belum saya olah teman-teman. Dinggo pipa rokok baik Kang. Apa bisa? Untuk saji apa bisa nggo pipa rokok? Aduh, baru tahu saya. Rencana mau saya buat leontin itu. Ya ini gali kelor Kang Mas, kalau ini gali kelor. Tadi itu taring ikan saji tapi bilangnya ikan saji perempuan. Mani gajah ada Kang, udah nggak punya saya Kang Mas. Dulu pernah punya tapi sekarang sudah nggak punya. Gali kelor ini untuk menetralisir energi-energi negatif ya, menetralisir energi negatif. Terus untuk pengobatan Kang, pengobatan netralisir energi negatif itu ada kayak tenun, santet, sihir gitu ya. Terus untuk pengobatan biasanya metode untuk orang-orang yang kayak penyakit stroke gitu ya, penyakit lambung, asam lambung gitu ya. Biasanya untuk metode pengobatan. Saya pasti punya serutannya kemarin sebetulnya mau saya edarkan ke teman-teman untuk pengobatan penyakit dalam ya, cuma belum sempat saya. Buat mendung ikan, wah keren ini Kang. Kalak aku. Caranya dipukul sama apa nih? Caranya dipukul sembuh sampai kalak aku. Cara menggunakannya gimana Kang? Kalau untuk ini gali kelor untuk ya kalau kalian memang ada energi-energi negatif
Ya, untuk pengobatannya ya dengan adanya suatu doa yang kita terapkan ini untuk media-medianya ya gitu. Kok bisa Kang bambu bisa nyembuhin penyakit? Ya bisa, itu media sarannya. Yang menyembuhkan penyakitnya itu bukan karena bambunya. Siapa yang memberikan, yang menyembuhkan? Gak usah kalah kaku teman-teman, gak usah kalah kaku. Sama aja kayak gini nih, dengerin nih. Nih, dengerin nih, kalah kaku bener. Kalian aja terkadang saya makan nasi bikin kenyang, itu terkadang aja bahasa seperti itu salah tahu, ngomong kayak gitu aja salah, kalah kaku. Jadi siapa yang memberikan kenyang? Bukan nasinya. Ada lagi siapa? Ya sang penciptanya. Kalah kaku bener ah. Kadang-kadang perlu kadang-kadang kalah kaku kalian sih ah. Jadi gitu teman-teman. Ya ini media. Ya media yang bisa membuat sesuatu gelombang-gelombang energi aktif yang kalian rasakan secara nyata. Kalaka. Batu ini nih. Batu ini kalau batu ketrok sakit teman-teman. Ketrok kayak gitu ya. Benjol sini. Ini batu ketrok sakit. Kalau buat ngetrok, tapi kalau dipakai buat kayak gini, set hamno koto sapno sakoto merekato nehi tu barjani kiti nehi hamko dil seharani. Tuh, tambah ganteng teman-teman. Apalagi kalau lagunya seperti ini. Tujete kato ye jana sanam biar hota he divana sanam abya kai hijanehem ketenehi ketek bau asem tujete kato ye jana sanam ketek bau asem ketek bau asem ketek bau asem ona jane dilekon aja ketek bau asem iya ketek bau asem kalah kaku aduh ya tambah ganteng gak saya pakai ini ya. Nah kalau buat ngetrok ya sakit teman-teman. Kalah kaku, tinggal gimana kalian mau memfungsikannya, memanfaatkannya. Kalau saya pakai gini nambah kewibawaan sajalah. Apalagi ini kalau digosok-gosok teman-teman, gosok-gosok cimblung tales melebune nyemplung metune teles. Cimblung tales mlebune nyemplung metune teles. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah, yang telah Engkau berikan kepada seluruh makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur atas segala nikmat rahmat-Mu ya Allah, yang telah Engkau berikan kepada seluruh hamba-hamba-Mu. Amin. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya.
bambu saya cakak-cakan ini, sepal sepil nggak ada yang beli lagi. Kalahkan sepil nggak ada yang beli. Ya Kang, mana sini kalungnya sini? Sini kalungnya udah jadi. Boleh disepil. 150.000 saja dapat 2. Silahkan disepil, hubungi WA Arianto Petruk langsung. Wis. Saya pakai kalung. Jos. Baru dibikin ini. Langsung aja ke Wawa. Ya, langsung ke Wawa hari ini. Wis dibuka 1 second. Langsung ke Wawa. Ya. Saya mau nyanyikan. Ini saya isi dulu ya, kodam dulu ya. Kodam Cimplung Tales. Pucuk bleketur munyur manuk kemprit gantil buntute iso walah ger. Cimplung Tales mlebune nyemplung metune teles. Sada. Wah, shit. Wah, kodamnya mas. Berubah menjadi kura-kura ninja. Kodamnya berubah menjadi kura-kura ninja. Alhamdulillah ya Allah. Aduh lah kalah aku. Jalan Kang, udute Kang nyongkat lo lah bunyi-bunyi baik nih. Belum ada yang ngasih gift juga ini. Nanti saya panggil Sultan. Bapak JK, Bapak Salam, Kang Rian Arifin yang suka berbagi gift ya. Sini Kang, coba Arianto Petruk. Ya, ada enggak yang punya gift-gift bagus ya? Minimal ya gift paus apa TU atau apalah, atau mawar juga boleh. Kang Arifin, Rian Arifin, mana Rian Arifin? Saya tiap malam nyimak dia loh ya. Terus ada lagi Bapak Salam ya, spender Bapak Salam dari Malaysia tuh. Bapak Salam, datanglah ke sini Bapak Salam ya, temuin Arianto Petruk. Ya Bapak Salam tuh, saya punya saya sebagai pembolang keunikan-keunikan yang ada di alam tuh Bapak Salam. Siapa tahu nanti ini bisa dimanfaatkan ya untuk sebuah keunikan ya, atau menjadi produk-produk satu keunikan dari alam Bapak Salam ya. Terima kasih Ki Demang. Wih, Ki Demang. Ada beliau kah? Ada Ki Demang. Iya kah Ki Demang yang dari tim ganjil kah? Salam hormat ya Ki Demang. Terima kasih Ki Demang. Alhamdulillah. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau saya menyampaikan sedemikian, karena tujuan saya agar apa teman-teman, agar kita bisa diketahui atau kita bisa dikenal oleh orang-orang yang memang belum mengenal kita. Jadi kita ikatkan dulu tali silaturahmi dengan menyebut nama beliau, kan istilahnya, atau kita memperhatikan beliau ya. Jadi ya seperti itu cara menjalin tali silaturahmi teman-teman. Jadi ilmu menjalin tali silaturahmi adalah ketika kita mengenal beliau, kita melihat beliau ya di konten kalian atau dengan cara berdoa kalian ya, yaitu sebut nama beliau. Itu yang disebut jalinan tali silaturahmi. Nah, gimana cara kita mengenal Allah? Ya dengan cara berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikirullah di dalam hati ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan. Saat ini saya juga memegang bambu selendang mukti. Selendang mukti ini simbol ketangguhan, alis yang menaik ke atas. Nih. Melilit. Ya, melilit naik ke atas selendang mukti. Jadi seperti itu untuk sahabat-sahabat Arianto Petruk ya, karena ini sudah waktunya jam 1. Insya Allah hari ini saya membolang ke daerah Cetis atau kalau enggak ke daerah sana teman-teman ya. Dan ini saya sudah
waktunya untuk melaksanakan sholat duhur dulu ya teman-teman, karena tadi saya menunda sholat duhur saya walaupun sudah datang adanya sholat duhur. Dan izinkan saya teman-teman untuk undur diri ya. Nanti kita bolang, ikuti hasil membolang saya ya teman-teman. Saya mau bolang ke daerah Jetis sana. Yang ada di daerah Jetis boleh kontak-kontak wawak-wawak saya. Nanti kita bolang bareng, nyari keunikan yang ada di alam ya. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Terima kasih Ki Demang Lonto Balap. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Nggih, Romo, Ki Demang semuanya yang sudah hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan apapun yang sudah saya sampaikan, sesuatu hal yang baik kita ambil. Bila mana ada kekurangan dari saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petruk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Salam cimplung tales, melepune nyemplung, metune teles. Barokallah. Wawak di sini boleh ya, di profil. Salam cimplung tales, topine menceng. Berubah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Barokallah.